beli. Katanya kulkasnya suruh geser, suruh ngelapin bawahnya. Aku itu menjadi PRT itu kira-kira wis 12 tahun. Gini. Terus baju ini yang ngasih itu temennya Kanjeng Nyonya. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu. Nah, ini ceritanya aku mau makan roti ya. Ini tuh teman aku yang rekomendasiin beli roti di toko roti 85 derajat. Segini itu harganya 45 NT. Kisaran 25 ribuan lah. Kisaran segitu. Ini tuh roti apa? Roti waluh. Duh, kita bedah roti ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, dalamnya itu ada keju bro. Keju-kejuan. Toko roti 85 derajat itu toko roti yang standarnya biasa banget ya. Kalau majikan aku nggak mau makan roti ini karena katanya ini tuh nggak sehat. Tepungnya nggak sehat, dikasih ini, dikasih itu, apa ini, ono inu. Makanya aku nggak bagi ke majikan. Kalau majikan aku beli roti itu mereknya Ojis ya. Yang ada di sana itu yang kualitasnya itu tinggi. Jadi nggak mau roti yang semberengan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kejunya ya. Keju yang utuh-utuh satu tenggal. Bismillah. Oh. Ini aku beli itu kemarin malam. Rasanya ya nggak over. Sekarang ini tuh musim dingin, makanya aku pakai baju kayak gini. Terus baju ini yang ngasih itu temennya Kanjeng Nyonya. Ya saudara ya teman. Dulu pernah masuk ke video aku. Ini ngasihnya itu udah setahun yang lalu, tapi ngasihnya pas musim panas. Jadi aku belum bisa pakai baju ini, sekarang musim dingin. Kemarin itu aku lihat-lihat terus aku cobain. Oh ternyata bisa dipakai. Terus kata menantunya itu pas ngelihat aku pakai baju ini, yuk nanti Imlek dipakai yuk, dalamnya dikasih baju warna merah katanya kayak gitu. Nanti bagus kayak gitu. Terus kita resiko kalau malam-malam kita kerja ya. Kok kita kerja. Resiko malam-malam pas musim dingin kalau kita jadi TKW di Taiwan. Bos aku tuh nggak ada heater ya, nggak ada pemanas ruangan. Aku tidurnya tuh di deket jendela ini. Jadi ini kayak angin itu antara masuk nggak masuk ya. Menurut aku angin itu masuk ke rumah ya. Aku pakai selimut itu banyak banget ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapis. Itu resiko nih. Kalau malam itu dingin banget. Pakai kaos kaki 2. Ini 2 biji. Wah. Takut aku sama dingin ya. Mending panas mah enak ya. Mau pakai kaos sembarangan apa mah nggak apa-apa. Nggak usah selimutan nggak apa-apa. Kalau dingin nih ya Allah. Bismillah. Nah, sekarang anak-anak itu ada di luar.
Lagi beli minuman ya, lagi minum. Bismillah. Ada kejunya. Ini teman aku yang rekomendasiin. Malam-malam makannya karbohidrat. Sekarang di luar itu anginnya gede banget. Dingin banget. Hari ini 12 derajat. Kalau musim dingin itu ya Allah. Yang namanya kita kerja ikut orang tanggung jawab ya. Nggak ada kayak misalkan dingin banget kita bangun tidur ya. Lantai itu dingin banget. Kita ngepel harus pakai tangan. Kalau waktunya pas waktunya kerja ya kerja. Mau dingin, mau badai, mau angin, mau topan, mau gempa ya harus kerja. Namanya kita ikut orang, kita dibayar itu ya kita harus bertanggung jawab. Karena gimana ya? Ibaratnya kita dibayar, kerjaan kita, tenaga kita itu memang diperlukan. Ya jadi harus nurut, harus memuaskan majikan. Terus kalau misalkan kadang itu mbokku itu requestnya aneh-aneh. Kulkas segitu gedenya itu barang suruh keluarin semua. Barang itu tontonan mungkin. Itu di dalam kulkas itu semua ada. Beli. Katanya kulkasnya suruh geser, suruh ngelapin bawahnya. Ya harus nurut. Ibaratnya rumah ini suruh pindahin ke sebelah dulu. Lantainya dikekrekin dulu itu ya harus nurut ya. Kita kerja memuaskan majikan, aku tuh nurut banget orangnya. Yuk itu gini, oh ya. Yuk itu gitu, oh ya. Kita harus nurut, kita harus gimana. Membuat hati majikan tenang, damai kayak gitu. Ibaratnya dituruti ya, gak usah di kok gini, kok gitu, kok apa. Ya wes kita tinggalkanlah masalah pekerjaan. Aku kalau masalah pekerjaan itu oke, nggak ngeluh. Mau ibaratnya majikanku nyuruh apa wes oke lah, tak jabanin kayak gitu. Karena aku itu menjadi PRT itu kira-kira wes 12 tahun. Dulu di Indonesia itu kisaran 6 tahunan. Tapi ada pulangnya kalau dulu Lebaran masih bisa pulang. Nanti kayak 2 minggu berangkat lagi atau nganggur dulu di rumah. Tapi kalau kita di Taiwan, aku selama 6 tahun setengah belum pulang sama sekali. Bedanya di situ. Tapi karena kita wis melalui, ibaratnya itu wis melalui dari bawah yang benar-benar dari bawah ya. Dari digaji 300.000 itu kayak yang banyak banget pelajaran. Kita nggak ngelihat dari gajinya, tapi kita melihat dari pelajaran yang kita ambil, ilmu yang kita dapatkan, pendewasaan kita kayak gitu. Wah, bertubi-tubi ya dulu itu ibaratnya luar biasa. Dari yang kerja banyak susahnya. Dulu tuh yang paling susah banget itu di Jakarta ya. Karena dulu di Jakarta itu 3 orang. Satunya ngurusin anak, terus satunya ngurusin makanan, yang ikut bantuin anak, terus aku tuh ngepel ya. Aku ngepel itu 1, 2, 3 lantai itu aku semua. Ngepelnya itu pakai tangan. Terus ada kamar-kamar itu juga aku. Wah, itu lebih berat lagi. Di Taiwan itu nggak ada apa-apanya. Pekerjaan itu enteng kayak gitu. Tapi mungkin majikan itu yang ya tergantung dapat majikan yang cerewet atau enggak kayak gitulah. Alah di Jakarta yo podo ae majikan yo cerewet.
Tapi setiap orang itu beda-beda ya. Ada orang yang ngomongnya sedikit, ada orang yang cerewet banget kayak gitu. Ya kayak aku ini ya termasuk cerewet kayak gitu. Terus aku banyak banget ngambil pelajaran di situ ya. Kayak ibaratnya di situ diajarin ya. Korden dicopotin, dicuci pakai tangan, bantal dicuci, itu aku juga belajar. Makanya aku sekarang punya bantal banyak ini tuh ceritanya bantal yang mau dibuang. Dia tuh kayak spons mau dibuang, aku rendam dulu terus aku cuci itu bantal di mesin cuci. Terus setelah itu dikeringin di mesin cuci situ bisa dipakai. Jadi kita memandang hidup itu jangan cuma dari hal yang negatif terus, itu jangan. Aku ngambil hidup itu kayak aku ngambil positifnya juga, seperti itu. Terus aku kira-kira kerja di Jakarta itu 1 tahunan ya, berat banget lah itu. Tapi aku ngerasa aku healthy banget di situ, aku sehat. Karena lari ke lantai sana, turun ke bawah, naik lagi ke atas, ini itu masih nanam sayur, ngepel ini itu, bangun pagi ini, wah itu lebih berat banget. Terus gajinya itu dulu itu 1,2 atau berapa ya, wah pokoknya berat banget. Tapi banyak banget pelajaran yang aku dapetin, ilmu yang aku dapet, ibaratnya aku kuliah di situ, ibaratnya bertubi-tubi yang aku dapetin. Pokoknya aku setiap kerja ikut orang itu ada pelajaran yang aku dapet di situ hingga sekarang ada di titik ini. Dan alhamdulillah banget, menurut aku kerja di rumah Kanjeng Nyonya ini tuh majikan terbaik yang pernah aku miliki. Majikan yang menganggap pembantunya keluarga sendiri, majikan yang memperlakukan pembantunya kayak ibaratnya itu satu keluarga. Kita itu keluarga kayak gitu. Kayak emaknya sendiri yang marahin anaknya kayak gitu. Ya kalau salah ya ditegur, terus ya peduli, ya gimana ya. Pokoknya ya bersyukur banget lah. Terus dinasehatin, yuk kamu tuh nggak boleh huru-hara, nggak boleh ini, kamu tuh harus beli tanah kayak gitu tuh. Ada nasihat yang bisa aku dapetin. Kamu tuh nggak usah beli baju ini tuh ono ini inu, kamu tuh uangnya ditabung. Jadi aku tuh ngambil positifnya ya, ya emang bener kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku beli baju, itu aku ngasih award ke diri aku sendiri ya. Memang aku tuh kalau misalkan dalam 1 bulan misalkan aku punya uang jatah 2.000, terus uang jatah 2.000 itu ada sisa, misalkan aku beliin jaket. Atau misalkan bulan ini aku kerja berat banget, aku pengen kasih award ke diri aku, capek banget kayak gitu, aku pengen beli misalkan jaket kayak gitu. Itu kayak yang menurut aku nggak apa-apa. Soalnya aku dari kecil banget itu, gimana ya ibaratnya, beli baju ibaratnya tuh setahun sekali, beneran. Terus pernah setahun sekali karena kita itu di rumah itu ada 4 anak yang kecil-kecil ya. Jadi kalau lebaran ya nggak ada baju baru. Terus itu alhamdulillahnya ada tetangga aku, Mbak Endang. Jadi kalau lebaran itu dikasih baju, kayak mungkin sengaja ya. Mungkin sengaja kayak yang, ini buat Yayu kayak gitulah. Dulu aku kurus ya, nggak yang kurus tapi tembem loh. Gimana itu? Aku dari lahir itu tembem. Aku sebenarnya pengen tirus sebenarnya, Yohan. Tapi ini menurut aku terlalu ngembang. Dulu kayak yang gimana ya? Kalau dulu itu kurang gizi mungkin ya dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang berkelimpahan, alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang alhamdulillah yang kayak I love myself. Aku mencintai diri aku sendiri, aku memaafkan diri aku sendiri. Sampai sekarang pun aku tuh masih belajar ya. Aku tuh nggak pede banget. Aku keluar itu, aku tuh gendut itu malu banget. Tapi aku suka banget makan. Kalau dipikir-pikir ya gendeng. Aku rodok gendeng kalau pikir-pikir. Rodok piye ya, rodok labil gitu loh sebenarnya. Terus aku harus cerita apa meneh lah. Aku mau cerita. Yuk, gimana perkembangannya kasusmu di sini? Alhamdulillah aku lanjut kerja di sini ya. Alhamdulillah
mbokku juga bisa ngambil surat dokter karena memang mbokku ada sakit ya. Mbokku ada kanker payudara, terus juga ada operasi di kuping. Mbokku juga wis sepuh kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena akhirnya aku masih bisa di sini. Alhamdulillah aku tidur kalau malam nyenyak ya enggak. Di sini alhamdulillah itu bebas kalau malam, tidur sendiri. Ada di luaran sana yang mbak-mbak yang kalau malam setiap 2 jam bangun harus ngurusin pasien. Kalau aku enggak, alhamdulillah banget ya Allah. Jadi wah di sini tuh enak, aku mensyukuri itu. Kayak kita setiap kerja itu kita harus bersyukur, alhamdulillah. Terus kita harus punya pedoman. Misalkan gini, kalau kita jangan memandang teman-teman kita, wah teman kita mah enak, setiap hari mah bisa pergi ke sana, pergi ke sini, main ke sana, main ke sini, atau satu hari nggak usah ngerjain apa-apa, cuman ngurusin pasien kayak gitu. Kalau aku, misalkan majikan aku, gimana ya, menuntut aku untuk disiplin, menuntut panci harus glowing, wajan harus glowing, ini harus bersih, itu harus bersih, ngepel harus pakai tangan, aku bersyukur ya. Aku percaya kalau misalkan aku mengerjakan lebih atas dari kebanyakan orang, aku mengerjakan lebih atas apa yang orang bayarkan ke aku percaya banget. Suatu saat nanti aku akan dibayar lebih atas apa yang aku kerjakan. Jadi aku wis patokane kayak gitu hai. Aku wis pokoknya wis positive thinking lah. Nah ini ya wis ceritanya kayak gini. Aku ceritanya itu sebenarnya mau makan roti sambil cerita. Tapi kalau aku makan roti nggak tak tambahin air minum, aku seret. Jadi aku susah. Terus kalau misalkan ini ada teman-teman yang misalkan kayak yang pengen kerja ke Taiwan tapi masih takut, nggak usah takut ya. Kita hidup itu di dunia ini cuma sekali. Jangan hidup dalam ketakutan. Gimana ya? Kita ibaratnya kita masih muda gitu loh, mumpung masih muda gitu, mumpung belum menikah, mumpung masih lajang. Nah ayo kita beranikan diri kita untuk melihat dunia luar kayak gitu. Kalau ada yang nanya kerjaan di Taiwan sama kerjaan di Jakarta enakan mana, di Taiwan atau di Indonesia enakan mana? Kalau menurut aku kerja di Indonesia itu kira-kira 6 tahun jadi pembantu rumah tangga. Terus aku kerja di Taiwan ini kisaran 6,5 tahun jadi pembantu rumah tangga di 2 majikan. Majikan aku yang pertama itu 2 tahun meninggal. Terus majikan aku yang kedua itu Kanjeng Nyonya 4,5 tahun. Jadi totalnya 6,5 tahun. Kalau menurut aku lebih suka kerja di Taiwan. Karena orang Taiwan itu cuek. Kita mau keluar mau telanjang ibaratnya cuek, orang sini tuh cuek. Kalau misalkan nggak suka ya nggak ngelihat, lo mau pakai baju apa ya terserah, mau hidup kayak gimana ya terserah kayak gitu. Terus orang sini itu gimana ya, ibaratnya hak asasi kita itu berdiri tegak. Kalau di Indonesia kita kerja, kita main HP itu kayak yang ibaratnya wah ini pembantu males kayak gitu. Tapi kalau di sini itu main HP masih boleh, kita kerja sambil ngevlog kayak gitu boleh. Kalau di Indonesia kerja sambil ngevlog atau main HP itu kayaknya agak susah ya. Mungkin orang nganggapnya kayak oh ini kok main HP terus kayak gitu mungkin ya. Tapi ya enggak kebanyakan, ya mungkin ada kayak gitu. Terus kalau kita kerja di luar negeri kayak gini, insya Allah kita wawasannya itu kayak yang tambah luas. Kan kita ngelihat YouTube ya, kita kayak yang kita ngelihat kajian, kita ngedengerin ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Kayak misalkan kita belajar ke law of attraction, kita belajar ke ilmu syukur, kita belajar kayak mencintai diri kita jadi belajar kayak yang memaafkan diri kita sendiri kayak gitu. Nah ya wis lah, kira-kira ya wis kayak gini aja ceritaku hari ini. Aku mau makan roti ya wis kayak ginilah kehidupan aku. Ya siang tadi makan itu, terus malam makan roti kayak gitu. Ya wis lah, cukup sekian video dari saya. Terus untuk kakakku yang nomor 2, selamat atas kelahiran anaknya.
Fatimah Az-Zahra. Semoga menjadi anak yang soleha, yang cantik, yang sukses dunia akhirat, kayak gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya wis lah, saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye bye. Hari ini dingin banget. Bye bye.